Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah tafsir tematik yang dibimbing langsung oleh eh, Guru Ta'at Ustadz Dr. Muhammad Irham. Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini kita akan eh, mendiskusikan makalah terkait tafsir tematik oleh saudara Lauhul Mahfuz terkait konsep Al-Quran tentang kemiskinan. Nah, sebelum kami persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya, langkah lebih baiknya di awal kami eh, tunjuk ya satu persatu untuk ada yang doa dan salawat. Ya, kami berikan amanah kepada Ustadz Peri untuk nantinya memimpin doa, kemudian yang akan eh, melantunkan salawat di sela-sela ketika ada yang bertanya kemudian ditunggu untuk menjawab oleh pemateri, itu kami amanahkan kepada saudara Syahrul Muharram. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh Al-Ustadz Lauhul Mahfuz, alangkah baiknya sehingga akan diberkahi oleh Allah ketika kita memulai dengan bersama-sama berdoa. Untuk itu kami persilahkan kepada saudara Ferry Munandar untuk memimpin doanya. Disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini terhitung ibadah di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah alaina abwaabal ilmi wal hikmah warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin muttaqin muhdisin وبارك لنا في علمنا وجعله نافعا لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas dipimpinnya doa oleh saudara Ferry Munandar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil eh, apa penelitian makalahnya. Disilahkan. Terima kasih moderator. Bisa dibuatkan PPT atau lewat sini saja. Saya share atau tapi Ya, tunggu dulu ya. oh, ya.
Mungkin Ustaz Syarif ada aku dapat. Bisa saya saja yang bagikan lahir juga Ustaz. Kalau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan memaparkan tugas saya, yakni konsep dan penafsiran Al-Quran tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah sosial ekonomi yang telah lama ada dalam sejarah manusia. Dalam Islam, kemiskinan bahkan dianggap dapat mengaruh kepada kekafiran jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Islam menawarkan solusi melalui upaya individu, masyarakat, dan pemerintah. Tapi Ustaz Syarif ada kendala. Slide selanjutnya. Pendahuluan memahami kemiskinan. Kemiskinan sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal materi. Manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 materi berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhannya, yakni kaya, miskin, dan menengah. Kaya adalah mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan memiliki kelebihan harta. Menengah mampu memenuhi kebutuhan tetapi tidak memiliki kelebihan materi. Dan miskin tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfungsi sebagai sumber inspirasi dan pedoman utama dalam kehidupan. Meskipun tidak memberikan petunjuk teknis rinci, Al-Quran menyediakan prinsip-prinsip dasar untuk merumuskan solusi kemiskinan. Istilah miskin dalam bahasa Indonesia berarti tidak memiliki harta atau berpenghasilan rendah, sementara fakir merujuk pada kondisi sangat kekurangan tanpa penghasilan tetap. Definisi fakir dan miskin dalam Al-Quran. Al-Quran tidak memberikan definisi tegas tentang fakir dan miskin. Itu memicu berbagai pendapat ulama. Beberapa pendapat fakir berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokok, sementara miskin sedikit lebih tinggi namun tidak cukup. Imam Fakhruddin Al-Razi dan Ibn Jarir Al-Tabari menyatakan Islam adalah orang yang sangat membutuhkan dan kerap meminta-minta. Sedangkan fakir adalah orang yang membutuhkan namun menjaga harga diri dan enggan meminta. Fakir memiliki potensi untuk bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan atau sarana, dan miskin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mencukupi kebutuhan dasar. Selanjutnya, penyebab kemiskinan dan peran ilmu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah sikap pasif atau tidak berusaha. Ini berakar dari makna etimologis kata miskin dalam bahasa Arab, sakana, yang berarti diam. Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan keengganan manusia menggali potensi. Islam sangat memperhatikan kemiskinan dan menganjur umatnya untuk mengatasinya. Al-Quran mengawali misinya dengan perintah membaca seperti dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peluang untuk memperoleh kekayaan intelektual melalui usaha serius yang berpotensi memberantas kemiskinan materi.
Selanjutnya, solusi Islam dalam pengentasan kemiskinan. Kewajiban individu. Islam memandang kemiskinan sebagai musuh yang harus diperangi karena mengancam akidah, moralitas, dan stabilitas sosial. Salah satu solusi utama adalah kewajiban berusaha dan bekerja. Al-Quran memuliakan pekerjaan halal dan mengecam pengangguran. Bekerja adalah aktivitas untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarga, sejalan dengan naluri manusia dan harga diri. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kesenangan kepada syahwat berupa wanita, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jika tidak ada lapangan kerja, Al-Quran menganjurkan hijrah mencari ke tempat yang lain. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelampangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Solusi Islam, kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kewajiban masyarakat terlihat pada jaminan keluarga dan jaminan sosial seperti zakat dan sedekah. Wajib. Islam menekankan solidaritas antara anggota keluarga, di mana yang mampu membantu yang lemah. Konsep ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal dan Quran surah Al-Isra ayat 17. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Zakat sebagai salah satu rukun Islam wajib diberikan kepada 8 golongan termasuk fakir dan miskin seperti dijelaskan dalam Quran surah Taubah ayat 60. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa banis sabil wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, dan dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pemerintah juga memiliki kewajiban menjamin kebutuhan dasar warga negara, menyediakan lapangan kerja, dan mengelola Baitul Mal, kas Islam untuk kesejahteraan umum, terutama bagi fakir miskin. Dan yang terakhir adalah penutup. Faktor dan solusi kemiskinan dalam Islam. Dalam pandangan Al-Quran, kemiskinan disebabkan oleh faktor internal, ketidakmampuan menggali potensi, kondisi fisik, mental lemah, dan eksternal, lingkungan alam, kondisi sosial, struktur masyarakat yang tidak mendukung. Islam menawarkan berbagai solusi komprehensif untuk mengatasi kemiskinan. Ini pertama, dorong bekerja. Kerja adalah jalan utama mencari penghidupan dan membangun kesejahteraan dunia. Peran keluarga atau kerabat yang mampu wajib membantu anggota keluarga yang kesulitan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dan zakat menjadi instrumen paling penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar kaum fakir dan miskin. Dan yang terakhir, jaminan Baitul Mal. Jika zakat tidak mencukupi,
Baitul Mal atau lembaga keuangan negara Islam menyediakan jaminan dana untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Itulah tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator siapa tahu ada teman yang bertanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukur. Baik, setelah tadi penjelasan dari pemateri, kemudian untuk lebih luasnya pemahaman terkait tafsir tematik dalam hal tema ini terkait kemiskinan, untuk itu kami membuka sesi tanya jawab. Pada sesi pertama, kami persilahkan untuk 3 penanya. Disilahkan bagi teman-teman yang ingin apakah itu memberikan masukan, pertanyaan, dan lain-lain. Silahkan. Mungkin Ustadz Peri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan pemaparan tentang tafsir tematik tentang kemiskinan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana Al-Quran itu membungkus atau membingkai bahwasanya kemiskinan itu merupakan bagian ujian spiritual bagi manusia. Mungkin bisa dijelaskan salah satu ayat dan tafsirnya. Mungkin begitu, Pak Moderator. Barangkali bisa ditangkap inti dari pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Bisa ditangkap Saudara Lauhul? Iya, bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kami persilahkan ke teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaannya. Saya bertanya, mudah masuk. Baik, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi di slide saya lihat ada dimasukkan zakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konsep zakat atau infak ini diajarkan dalam Al-Quran dan bisa jadi solusi terhadap kemiskinan di masyarakat. Nah, kalau mungkin bisa juga disampaikan contohnya seperti apa sehingga zakat atau infak ini bisa uh, menjadi solusi konkret terhadap kemiskinan yang ada di masyarakat. Mungkin demikian pertanyaan saya. Baik, bagaimana Saudara Lauhul? Ditangkap ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya oleh Saudara Idhan. Kemudian kami sisakan satu lagi. Saya Ustaz. Baik, Saudara Ustaz Syarul. Silahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi telah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Saudara Ustaz Lauhul terkait mengenai pengertian fakir maupun miskin. Yang mana dapat saya tangkap bahwa kalau fakir itu sama sekali barangkali tidak memiliki kemampuan, sedangkan miskin itu memiliki kemampuan atau memiliki upaya namun belum sampai atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan juga tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa hampir saja katanya ke kufur, ke apa namanya kemiskinan ini mengantarkan kepada kekafiran. Nah, pertanyaan saya, apakah kemiskinan atau kefakiran ini dalam Al-Quran selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif? Itu adalah Baik, Saudara Lauhul, jelas? Iya, jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Untuk itu, sebelum kita mempersilahkan pemateri untuk memberikan tanggapan balik kepada penanya, kami persilahkan dulu
lebih awal kepada saudara Ustaz Syahrul untuk bersama-sama kita, Ustaz Syahrul yang pimpin untuk kita bersolawat. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Baik teman-teman sekalian, alangkah baiknya sebelum kita mendengar jawaban dari Saudara Ustaz Laugul mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, alangkah baiknya kita sama-sama bersalawat. Selawat kita pada pagi hari ini mungkin bisa teman-teman dan sudah teman-teman hafal juga, yakni selawat Badar. Baik, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah wa qala bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah amin badri ya Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Syahrul. Ya, mungkin bisa langsung kami berikan kesempatan kepada pemateri untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari penanya. Disilahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari Ustaz Ferry Monandar, yakni bagaimana Al-Quran membingkai kemiskinan sebagai bagian dari ujian spiritual bagi manusia. Jadi kemiskinan dalam Islam bukan selalu merupakan kutukan atau hinaan. Al-Quran membingkainya sebagai ujian kehidupan yang bisa meninggikan derajat seseorang bila dihadapi dengan sabar. Jadi mungkin contoh ayatnya ada pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa keburukan dalam ayat ini termasuk kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan hidup. Semua ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Kemiskinan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tawakal, kesabaran, dan soliditas. Jadi oleh karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk mencela orang miskin, tetapi justru memuliakan mereka yang sabar dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kesimpulannya, kemiskinan adalah ujian spiritual, dan jika dijalani dengan iman, insya Allah akan menjadi jalan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit jawaban yang bisa saya berikan pada penanya Ustaz Ferry. Baik, kami kembalikan kepada saudara penanya lebih awal untuk memastikan apakah jawaban dari materi sudah mumpuni atau sudah ditemukan benang merahnya. Ya, ya, terima kasih atas jawaban. Jawaban tadi sudah harus kita sabar. Nah, kalau kita sudah sabar, ya barulah kita termasuk golongan yang
yang sukses lah menurut agama. Mungkin begitu ya. Terima kasih atas. Ya, Ustaz. Selanjutnya, ya. Baik, karena Saudara Ferry sudah menerima, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Idan. Jadi Al-Quran menetapkan zakat dan infak sebagai instrumen utama dalam keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam Quran Surah Taubah ayat 68, golongan penerima zakat disebutkan termasuk fakir dan miskin. Ini menunjukkan bahwa zakat juga bukan hanya ibadah individual, tetapi bagian dari sistem distribusi kekayaan. Jadi zakat bersifat wajib dan terstruktur, sedangkan infak itu lebih kapan saja kita mau. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat membentuk dana sosial yang signifikan. Ada pula juga contohnya eh, lembaga zakat seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia telah menjalankan program zakat produktif seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi desa. Infak digital melalui aplikasi keuangan syariah memudahkan generasi muda untuk berbagi secara rutin. Jadi sekarang juga sudah ada beberapa infak digital aplikasi, jadi kita juga dimudahkan untuk infak kapanpun kita mau. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam sistem keuangan dan kebijakan negara, saya rasa kemiskinan struktural seperti pengangguran, akses pendidikan, dan keterbatasan modal bisa kita tanggulangi. Itu jawaban sedikit yang bisa saya beri untuk saudara penanya, Idan. Baik, bagaimana Saudara Idhan? Mungkin ada tanggapan atau sanggahan? Sudah cukup moderator. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, dan yang ketiga tadi penanya saudara Syarham. Jadi kemiskinan dalam Al-Quran tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif atau yang hina. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa kemiskinan atau kekurangan harta adalah bagian dari ujian hidup yang dapat mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bila disikapi dengan sabar dan tawakal. Dalam tafsir Al-Jalalain menyatakan bahwa sedikit kelaparan dan kekurangan harta adalah cobaan yang bertujuan untuk menguji keimanan manusia. Orang yang tetap sabar dan terus berbuat baik meskipun hidup dalam kekurangan mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemiskinan itu bisa jadi sarana peningkatan spiritual, bukan sekadar penderitaan duniawi dalam konteks ini. Al-Quran juga memberikan penghiburan dan motivasi bagi kaum-kaum yang miskin, sekaligus memperingatkan kepada kaum mampu agar tidak sombong dan tidak pelit. Begitu, Ustaz. Kepada saudara penanya, saudara Stasyarul. Tadi sudah cukup Ustaz. Sudah terjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari pemateri. Kemudian, karena waktu masih sangat banyak, kami membuka sesi tanya jawab, sesi kedua.
Untuk teman-teman sekalian, kami persilahkan. Mungkin Ustadz Muayyad. Atau mungkin Ustaz moderator ada yang ingin bertukar pikiran mungkin. Atau mungkin di antara pertanyaan yang masuk ada yang ingin menambahkan jawaban terkait hal demikian. Silakan. Saudara Stasyarif. Ustadz Fajar. Saya bisa, Ustaz, masuk. Ya, disilakan Ustadz Hamzah Nur. Ya, saya minta izin matikan kamera karena jelek saya punya jaringan terputus-putus suaranya. Ya, tidak apa Ustadz. Ya, Silakan. izin Ustaz, ingin menanyakan ini tentang walaupun mungkin agak di luar konteks dari makalah yang disampaikan. Ini kemiskinan dalam Al-Quran, Ustaz, ya. Jadi saya ada pertanyaan menyikapi ya. Sebenarnya ini fatwa yang sudah lama dari MUI tentang larangan memberikan uang atau apa ya, sesuatu yang dapat ditukar dengan uang kepada pengemis. Yang saya dapat itu maksudnya supaya mereka tidak malas untuk bekerja. Jadi bagaimana menanggapi kemudian fatwa MUI itu yang pertama. Yang kedua mengenai Basnas. Ya kan kita ketahui bersama bahwa zakat di negara kita sudah diatur secara pada satu lembaga ya, Badan Amil Zakat Nasional. Namun beberapa hal kita temui kasus atau perkara yang kemudian ternyata Basnas ini tidak dikelola sebagaimana yang kemudian kita harapkan gitu. Salah satu contoh kasusnya itu ya sesuatu yang kemudian seharusnya tidak terjadi lah. Ada Basnas Kabupaten Bengkulu yang kemarin ada beritanya juga sempat viral korupsi di Basnas di sana, kemudian sempat mencuat juga di Sulsel Basnas Kabupaten Wajo, walaupun mungkin belum belum ada kasus kerugian di sana, tapi sudah ada indikasi korupsi. Nah, pertanyaan saya ini, Ustaz, bisa tidak ini penyaluran zakat ini tanpa harus melewati lembaga-lembaga seperti ini, kalaupun memang sudah tidak dapat dipercayai. Mungkin ya karena kan masuk dari lembaga ini untuk menyuplai hasil zakat itu secara profesional, tapi kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu apakah bisa kemudian zakat ini dikelola masing-masing dari muslim itu sendiri? Mungkin itu saja dua pertanyaannya, Ustaz. Saya minta tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Ustadz Hamzah Nur yang sangat lugas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Kemudian kami persilahkan ke teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan.
Saudara Syarif. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya terkait dengan konteks dan penafsiran Al-Quran tentang kemiskinan. Nah, tadi juga sudah dipaparkan terkait dengan apa namanya solusi yang diberikan Al-Quran sendiri terkait dengan cara mengatasi kemiskinan sendiri. Ada tadi terkait dengan kewajiban keluarga, zakat dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, uh, misal dari solusi yang diberikan itu, berarti usaha apa namanya solusi terkait dengan yang diberikan itu hanya istilahnya bergantung kepada orang-orang yang di sekitar tanpa ada usaha-usaha yang ada dari diri sendiri. Apakah mungkin ada solusi yang lain atau hanya seperti solusi yang disampaikan di makalah Anda? bagaimana Saudara Lauhul? Bisa ditangkap? Bisa, Ustaz. Eh, Baik, mungkin kami persilakan lagi satu orang penanya. Saudara Al-Muayyad mungkin? Ustaz Fajar? Coba nanya, izin. Ya, disilakan Ustaz Fajar. Tentang kemiskinan ya. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran itu terkait miskin itu apakah konteksnya hanya pada kemiskinan secara apa? Secara harta gitu? Ada enggak yang kaitkannya dengan kemiskinan ilmu, entah kemiskinan miskin dalam amal gitu? Nah, barangkali itu aja sih yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz Laut ya bisa ya? Sembari mungkin menunggu jawaban, mungkin bisa lagi kita salawat ya pada Ustaz Syahrul sebelum diberikan jawaban oleh pemateri. Ustaz, kalau waktu karena bosan makan tuh ada yang lagi. Putus-putus tuh. Kenapa? Gimana saudara moderator? Apakah bisa saya jawab? Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hamzah Nur. Jadi bagaimana itu larangan memberikan uang kepada pengemis oleh fatwa MUI? Jadi yang kita ketahui memang tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kenapa MUI berfatwa begitu? Karena yang pertama itu haram mengeksploitasi orang yang meminta-minta. Kedua, haram bagi pemberi memberikan uang kepada peminta-minta di jalan atau ruang publik. Karena juga itu mendukung praktik eksploitasi, tidak mendidik karakter yang baik. Begitu Ustaz yang saya dapat dari MUI. Jadi karena banyak contoh juga orang kalau selalu meminta-minta itu udah menjadi darah dagingnya lah ceritanya Ustaz. Jadi
kenapa MUI juga berfatwa karena tidak boleh kita langsung memberi kepada pengemis. Mungkin baik kalau kita memberikan kepada lembaga-lembaga. Jadi nanti lembaga-lembaga tersebut yang akan memberikan kepada orang yang membutuhkan, begitu Ustaz. Jadi MUI menyarankan begitu Ustaz. Jadi lebih baiknya begitu. Harus kita kalau mau memberi itu kita memberikan ke lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga sosial yang resmi, bukan secara langsung ke pengemisnya. Untuk pertanyaan fatwa MUI. Kedua, soal Basnas ya, Ustaz Hamzah. Ya, Basnas. Mana Ustaz Hamzah bisa bicara? Yes, iya. Ya. Jadi mungkin saya akan menjawab sependek pengetahuan saya lah soal Basnas ini. Karena berhubung juga keluarga saya, yakni bapak saya itu juga selaku pimpinan Basnas di Makassar, Ustaz. Jadi pertanyaannya bagaimana, apakah bisa menyalurkan zakat selain di tempat Basnas karena banyaknya kasus, contoh kasus tadi ada beberapa kasus yang kita sebutkan, itu berarti bisa kita kategorikan apa ya, orang-orang itulah yang di Basnas itu kan ini lembaga sangat mulia karena menyalurkan zakat. Jadi ketika ada orang-orang yang oknum-oknum lah kita sebutkan oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan ini uang zakat, itu pasti akan mengakibatkan isu juga kepada orang-orang, kepada lembaga tersebut. Jadi kenapa timbul pertanyaan tak begitu? Karena adanya kasus yang sudah terjadi. Begitu, Ustaz. Ketika ada kasus tersebut, saya rasa ini lembaga sangat baik. Tapi karena ada oknum-oknum juga tertentu yang membuat ini lembaga menjadi citranya rusak, begitu, Ustaz. Jadi perlu mungkin ada reshuffle dari orang-orang yang berada di Basnas itu. Kita perlu menggantinya agar menjadi lebih baik lagi supaya orang-orang juga tidak teras isu untuk berzakat ke Basnas. Karena Basnas kan nasional, Ustaz, begitu. Jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya kita berzakat kepada badan-badan yang nasional, begitu, pemerintah-pemerintah. Menurut saya. Syukran. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, kami berikan dulu kesempatan kepada penanya. Iya, jadi saya menanggapi Sasdi. Ya, siap. Lihat beberapa kasus terakhir ini masuk di daerah saya. Kedengaran Ji? Halo? Iya, siap. Kedengaran. Ya, dilanjut. Dari beberapa hasil diskusi dengan teman-teman tafsir di Sinjai, mereka juga mendapati sesuatu, katanya ternyata bisa Ji orang menyalurkan infak sedekah itu langsung dari orang itu, sertanya artinya tidak harus melalui lembaga itu, tapi lebih baiknya memang harus melalui lembaga-lembaga yang terpercaya. Tapi kemudian kan artinya seakan-akan lembaga yang kita percayai ini ternyata penyalurannya itu tidak tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada Basnas di beberapa daerah itu yang memang penggunaan anggaran dananya itu ternyata terpakai untuk kegiatan-kegiatan MTQ di kabupaten. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik bagi mahasiswa di Sinjai, saya dengar itu.
Ya, kalau begitu kenapa tidak kita salurkan saja langsung kepada mereka yang membutuhkan tanpa melalui lembaga-lembaga yang kemudian katanya dipercayai dari negara itu. Yang ini kan ceritanya program ini kan untuk menanggulangi kemiskinan. Tapi toh kalau memang hanya digunakan untuk kepentingan kegiatan-kegiatan di Pemda misalnya dan apa dan sebagainya, saya teman-teman rasa katanya lebih baik mungkin ini saya mau tanyakan ini bagaimana hukumnya, apakah eh, tetap harus melewati eh, lembaga itu atau mencari lembaga yang lain, karena pada ormas-ormas yang lain juga banyak lembaga-lembaga zakatnya, atau sebaiknya memang disalurkan melalui diri sendiri saja secara pribadi. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, mengerti, Ustaz. Eh, eh, Sudah ya, Ustaz Hamzah. Maaf ya, tadi lagi keluar Zoom-nya. Jadi Iya, enggak. Ustaz. Dengaran juga suaraku karena saya di kampung juga ini jelek jaringan. Baik, terima kasih atas kritikan baliknya. Nah, mungkin eh, kami melempar ke teman-teman dulu untuk memberikan masukan. Apakah ada masukan terkait hal yang dipersoalkan oleh Hamzah Nur? Apakah ada juga kasus yang terjadi pada daerahnya dan lain-lain? Mungkin kepada teman-teman sekalian kami persilahkan. Izin menambahkan moderator. Jadi silakan Saudara Idhan. Mungkin saya anggapi sedikit pertanyaan dari saudara Hamzah Nur. Setahu saya, walaupun namanya uh, zakat kan pasti nih, kita sudah tahu ada ketentuan memang zakat yang menyasar atau yang harus diberikan kepada 8 asnaf atau 8 kategori, 8 kelompok lah istilahnya. Nah, dalam hal ini setahu saya mungkin nanti bisa dikoreksi atau bagaimana. Setahu saya walaupun namanya badan zakat ya, akan tetapi di dalamnya bukan cuma zakat juga dikumpulkan, akan tetapi ada juga infak dan sedekah. Nah, dan itu setahu saya seperti misalnya badan zakat zakat di daerah itu memang ada dananya, dana tahunannya dari pemerintah. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa untuk membiayai perlombaan MTQ dan sebagainya itu kan permasalahan maslahat. Nah, eh, menurut saya itu selama uangnya itu bukan berasal dari dana zakat itu tidak masalah Ji. Kalau dari dana infak dan sedekah misalnya yang diberikan ke Basnas kemudian dijadikan hal seperti itu saya rasa tidak masalah Ji. Akan tetapi kalau mungkin itu dana zakat yang dipakai itu nanti yang bermasalah karena sependek pengetahuan saya zakat itu eh, sensitif ya harus itu yang 8 asnaf yang diberikan. Mungkin itu sedikit yang saya tambahkan. Kalau ada sanggahan silahkan disampaikan. Ya, terima kasih pada Saudara Idhan telah memberikan tambahan pada penanya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain atau dari pemateri untuk menambahkan eh, jawaban dari penanya. Mungkin Saudara Al-Muayyad.
Tidak Ustaz, tidak. Masih menyimak. Baik, baik. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lebih mendalam lagi eh, oleh guru tak. Anak kami persilahkan kepada pemateri untuk melanjutkan menjawab pertanyaan yang telah ada. Iya, Ustaz. Jadi saya akan menjawab kembali lagi pertanyaan dari saudara Ustadz Ahmad Syarif. Apakah ada solusi lain selain yang disebutkan dalam materi dalam menanggulangi kemiskinan? Yang saya dapati selain solusi umum tadi yang ada di tugas kami seperti zakat, sedekah, program bantuan pemerintah dan lapangan kerja, ada juga berbagai solusi alternatif dan inovatif yang bisa diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan, terutama jika dilihat dari pendekatan integratif antara sosial. Yang saya dapat itu Ustaz, ada yang pertama wakaf produktif, yakni wakaf sosial ekonomi. Jadi ahli-ahli wakaf hanya untuk masjid atau makam, kini berkembang konsep wakaf produktif seperti ada yang disebutkan wakaf sawah, pabrik, toko, dan rumah sakit. Dan nanti keuntungannya dikelola dan hasilnya disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat miskin. Contohnya yakni dompet duafa atau global wakaf. Yang kedua itu saya dapat adalah ekonomi berbasis komunitas. Masyarakat membentuk koperasi, kelompok tani atau usaha mikro berbasis komunitas. Jadi pendanaannya bersama tanpa bunga, lalu pengelolaan produksi, distribusi, dan pasar oleh warganya sendiri. Manfaatnya itu adalah menumbuhkan kemandirian ekonomi, bukan ketergantungan. Dan ada pula juga pendidikan kewirausahaan untuk duafa, gerakan sedekah harian, dan digitalisasi ekonomi kreatif kaum muslim, jadi dorongan warga miskin ikut serta dalam ekonomi digital. Jadi pelatihan jualan online atau dropship, konten kreatif sederhana. Contohnya mungkin kita beberapa lihat ada konten kreator yang mungkin orang miskin yang sering live, bisa juga kita membantu membeli dagangannya di online shop gitu Ustaz. Jadi itu mungkin beberapa solusi selain yang ada pada materi kami yang saya dapatkan Ustaz. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Baik, itu jawaban dari pemateri. Mungkin ada tanggapan balik? Ya, kalau dari saya pribadi mungkin terkait dengan berarti dari apa yang tadi yang disampaikan berarti sudah mencakup semua berarti ya solusi terkait dengan usaha sendiri maupun usaha secara berkelompok berarti. Yes. Atau mungkin ada yang secara personal mungkin solusi yang ditawarkan terkait dengan untuk mengatasi kemiskinan sendiri tanpa melibatkan orang lain mungkin sehingga tidak mungkin saja tidak dapat bergantung kepada orang lain seperti itu. Okay. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Kalau saya sedikit terkait kemiskinan itu, Coba saya jawab. kepada Ustadz Fajar. Oke, terima kasih atas kesempatan. Kalau menurut saya sih sistem perekonomian negaranya sih kayaknya gitu. Jadi negara menyediakan banyak lapangan pekerjaan, semua tindak pidana koruptor itu dibasmi habis gitu kan, dipertegas lagi hukumannya, bahkan kalau bisa hukuman mati gitu kan kalau yang bertriliun-triliun koruptor gitu kan. Nah, habis itu diperbaiki sistem perekonomiannya, banyak memperbanyak lowongan pekerjaan lah gitu kan.
Barangkali disitulah masyarakat banyak yang dapat pekerjaan, bisa produktif gitu kan. Barangkali di situ. Langkah salah satu langkahnya ya. Nah, di luar kemampuan dari dalam diri kita sendiri sih. Barangkali itu saja yang bisa saya tambahkan kalau menurut saya. Ya, terima kasih Ustadz Fajar. Mungkin itu tanggapan kepada saudara penanya. Bisa saya tambahkan sedikit, saudara moderator? Ya, disilakan, pemateri. Jadi sependek pengetahuan saya, berapa banyak pun solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi kemiskinan ini, jika memang orang tersebut memang mentalnya miskin, saya rasa solusinya itu tidak tidak terlalu berefek lah. Jadi kembali kepada individu masing-masing, gitu Ustaz. Menggali potensialnya. Jadi ketika udah banyak solusi yang diberikan, tetapi dianya yang memang mentalnya itu miskin, jadi bisa kita kategorikan itu mungkin sia-sia mungkin Ustaz. Jadi kembali lagi kepada mentalnya. Begitu Ustaz. Jadi sama juga dengan pertanyaannya tadi saudara Hamzah, larangan MUI fatwanya larang memberi kepada orang yang miskin. Jadi nanti ketika kita memberikan terus itu bakal mentalnya akan meminta-minta terus. Begitu Ustaz. Menurut pengetahuan saya. Jadi ada mungkin benarnya juga fatwa MUI karena yang namanya meminta-minta itu sebenarnya tidak dianjurkan lah di agama kita juga. Mungkin itu tambahannya sedikit Ustaz. Baik. Untuk saudara penanya, mungkin sudah cukup ya. Masih ada pertanyaan? Yang terakhir tadi Ustaz, ada dari saudara Fajar Ananda, ada pertanyaan. Mungkin bisa dilanjut. Ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah kemiskinan itu dalam Al-Quran selalu soal harta atau ada kemiskinan yang lain? Jadi di dalam Al-Quran itu Ustaz, kemiskinan al-faqr tidak selalu identik dengan kemiskinan harta atau materi, tetapi ada juga memiliki makna yang luas dan mencakup. Yang pertama mungkin kemiskinan materi itu, kedua ada dibilang kemiskinan rohani, spiritual. Jadi Al-Quran juga menunjukkan bahwa manusia secara fitrah adalah fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya membutuhkan Allah dalam segala hal, termasuk hidayah, ampunan dan petunjuk. Yang ketiga itu kemiskinan ilmu, kebodohan atau ketidaktahuan. Walau tidak disebut secara langsung dengan istilah fakir, Al-Quran mengisyaratkan bahwa ketidaktahuan atau jahil juga merupakan bentuk kemiskinan yang lebih dalam karena dapat menyesatkan. Yang keempat, kemiskinan moral dan sosial. Jadi Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa ada bentuk kehinaan sosial dan moral. Orang yang punya harta tapi tidak berakhlak dan tidak berbagi. Begitu, Ustaz. Jadi Al-Quran tidak hanya berbicara soal kemiskinan harta atau materi, tetapi tadi ada 3 poin: kemiskinan spiritual, kemiskinan ilmu, dan kemiskinan moral. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan saudara Fajar Anda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Mungkin dari saudara. Kami kembalikan kepada saudara penanya, saudara Fajar. Mungkin ada kritik atau sanggahan. Disilahkan. Insya Allah sudah sangat cukup jawabannya. Barangkali nanti mungkin bisa lah ditambahkan juga terkait jenis-jenis kemiskinan itu disertai dengan dalil-dalilnya atau ayat-ayatnya. Barangkali itu saja. Terima kasih pemateri dan moderator.
Baik. Nah, waktu kita sekarang masih cukup banyak. Sebelum kita menyerahkan ke Guru Tak untuk memberikan penjelasan yang eh, maksimal, mungkin ada close statement dari pemateri, karena semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin ada close statement dari materi. Disilakan kepada pemateri. Mungkin ada saya ingin tambahkan tadi dari pertanyaannya Saudara Hamzah Nur, Ustaz. Soal Basnas tadi. Saudara Hamzah Nur masih ada, tapi Yes, Ustaz, ya. ya. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa di Sinjai kurang percaya Mila. Kita bisa bilang kepada Basnas karena eh, menurut teman-teman mahasiswa mungkin kenapa dibantu juga saudara-saudara MTQ begitu dalam dibantu modal, dibantu diberilah. Jadi menurut saya itu saran saya kepada teman-teman mahasiswa di Sinjai mungkin bisa ke Basnas Sinjai lalu bisa mungkin kita tanya bagaimana pengumpulan zakatnya di Sinjai, apakah sudah baik atau belum begitu Ustaz. Kan di Makassar itu ada dibilang relawan Basnas. Jadi relawan-relawan itu mengumpulkan zakat, infak, sedekah ke lapangan begitu Ustaz. Jadi mungkin bisa kita sarankan kepada Basnas di Sinjai untuk menjadi relawan di daerah atas supaya pengumpulan di daerah atas itu baik. Jadi kita tidak mengiranya hanya oh ini Basnas di Sinjai cuma membantu teman-teman MTQ lah, STQ begitu. Kan kita tidak tahu juga apakah uang zakat yang dipakai untuk membantu atau infak atau sedekah kepada teman-teman MTQ di sana. Begitu, Ustaz. Jadi saya rasa mungkin ada miskomunikasi lah antara teman-teman mahasiswa Senjai dengan Basnas di istana. Mungkin saran saya bisa di kita bawa ke Basnas sana, Ustaz. Maka cukup Ustaz Hamzah. Yes, Ustaz, ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik, mungkin kepada saudara pemateri bisa ditutup. Tapi Pak Moderator mungkin saya bisa bertanya. Jadi Wan, silakan karena masih ada beberapa menit. ya, Oke. baik, Pak Pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatannya Pak Moderator. Eh, mungkin eh, sebelumnya saya ingin minta maaf dulu ya pada Ustadz. Mungkin tadi saya terlambat masuk karena tadi saya mencari apa namanya jaringan juga ini tadi agak kurang bagus. Eh, mungkin ada beberapa hal yang tadi saya luput mungkin atau tidak mendengar. Jadi saya ingin bertanya eh, sesuatu yang mungkin kurang saya ketahui kepada pemateri mengenai tentang pengertian istilah al-fuqara, ya, fakir dan miskin. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah eh, siapakah yang dimaksud dengan fakir itu dan siapa yang disebut dengan miskin. Maksudnya derajat harta materi yang dia miliki itu seperti apa banyaknya sehingga disebut sebagai fakir dan miskin. Karena ada juga istilah yang mengatakan bahwa yang miskin itu adalah ketika dia selalu
eh, apa membutuhkan sesuatu, banyak kebutuhannya. Jadi kalau misalnya walaupun materinya banyak, hartanya banyak, tapi kalau misalnya banyak banyak kebutuhannya selalu, berarti dia termasuk orang miskin. Begitupun sebaliknya, mungkin hartanya tidak seberapa banyak, mungkin hanya cukup dia makan, dia pakai, tetapi tidak terlalu membutuhkan banyak sesuatu. Tetapi orang-orang seperti ini mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang kaya. Ya, jadi itu yang ingin saya minta penjelasannya dari pemateri mengenai tentang hal yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri. Iya Ustaz. Jadi pertanyaannya tadi istilah al-fakir dan miskin. Siapa yang disebutkan fakir itu dan siapa yang disebutkan miskin? Dari derajat materinya seperti apa sehingga disebut fakir dan miskin. Jadi kita kembali kepada pengertian fakir secara bahasa etimologi berarti orang yang patah tulang belakangnya syaratnya bahwa dia tidak mampu menopang dirinya sendiri, alias sangat kekurangan. Secara istilah syar'i orang yang tidak memiliki harta atau penghasilannya sama sekali atau sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya. Contoh kasusnya itu kalau ada orang yang hanya mendapatkan penghasilannya dalam sehari itu 10.000, sementara kebutuhannya itu pokok minimalnya adalah mungkin 50.000, Ustaz. Itu fakir. Kalau miskin, secara bahasa dari kata akar kata sakana atau diam dan tenang. Artinya orang yang tampak tidak mengeluh, tapi sebenarnya butuh, sebenarnya kurang. Secara istilah, orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi sepenuhnya untuk menutupi kebutuhan dasar hidupnya. Artinya miskin lebih baik kondisinya dari fakir, meski tetap kekurangan. Contohnya juga mungkin dia itu orang yang berpenghasilan 30.000 tapi kebutuhannya 50.000 per hari, Ustaz. Jadi masih kekurangan, tapi lebih baik dari fakir. Jadi itu, Ustaz. Di dalam surah At-Taubah juga tadi ayat 60, fakir dan miskin disebut secara terpisah. Jadi menunjukkan bahwa keduanya itu berbeda dan keduanya berhak menerima bantuan zakat meskipun kondisi fakir dianggap lebih berat dari yang miskin. Itu mungkin yang bisa saya jawab sederhananya. Ya, kepada saudara penanya. ya cukup cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin itulah beberapa pertanyaan dan masukan yang telah diberikan. Mungkin dari pemateri bisa menutup ya sebelum kita menyerahkan ke guru tak kepada dosen pengampu. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai konsep dan Al-Quran tentang kemiskinan. Jika ada kekurangan itu dari saya dan akan saya evaluasi dan revisi setelah perkuliahan ini. Cukup itu yang bisa saya berikan closing. Mungkin ada Syukuran. kata-kata untuk terkait kemiskinan. Ya Ustaz, apa tadi Ustaz? Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Ya. Baik, terima kasih kepada pemateri, kepada teman-teman sekalian.
pada diskusi kita kali ini. Untuk itu, untuk lebih memaksimalkan wawasan terkait tema pada diskusi kita pada siang hari ini, kami langsung mempersilahkan kepada Guru Tak Dr. Haji Muhammad Irham untuk memberikan wawasan secara luas terkait tema ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Yang pertama, sebelum kita lanjut, kita harus dulu sepakat tentang ontologi dari yang kita bahas. Tasawwur, miskin yang Anda masuk ini miskin versi orang Arab, al-miskin atau al-masakin, atau miskin definisi KBBI versi orang Indonesia. Nah, dijawab dulu ini Ustaz Lauhul. Jadi kita harus sepakat di awal. Silakan. Iya, Ustaz. Betul yang kita maksud, Ustaz. Apa? Jadi yang kemiskinan tadi yang saya bahas memang terus dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab? Iya. Bahasa Arab. Oke. Alhamdulillah. Kalau bahasa Arab dikatakan berarti nanti harus memfokuskan kata-kata al-miskin. Kalau yang Indonesia betul sudah mengambil fuqara. Ya. Jadi ada bedanya. Kalau miskin Arab berarti data primer kita lafal-lafal al-miskin, miskin, maskan, al-masakin, ya, dan seterusnya. Dan dari versi dan akar katanya. Tapi kalau versi Indonesia, oke. Yang membedakan adalah kalau tadi versi Arab, fuqara itu adalah sekunder karena yang primer adalah fakir. Fuqara adalah sekunder. Du'afa, orang-orang lemah, ya kan? Itu juga zi masgobah, banyak dalam Al-Quran. Sa'il, al-mahrum, dan banyak kata-kata yang bermuara kepada kemiskinan secara umum. Jadi itu semua jadi sekunder. Tapi kalau miskin yang Indonesia, menurut Indonesia, berarti itu semua tadi bukan hanya sebagai sekunder, tapi itu betulan primer yang dibahas. Fakir dibahas, primer, miskin betul-betul dibahas, duafa sebagai, kalau dikatakan itu indikator-indikator dari sebuah kemiskinan. Nah, nanti saya lihat sudah dalam bentuk jurnal ini. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa tulis juga nama-nama dosen tak ya, supaya ada namanya tulisan kolaborasi ya. Kalau perlu, enggak apa-apa ambil dari kampus lain juga satu mahasiswa atau ambil dari S1 juga enggak apa-apa ya. Karena biasa bisa tak 5 itu kalau satu jurnal ya, tidak ada ruginya, supaya ada namanya penambahan akreditasi kalau banyak yang tulis gitu. Baik akreditasi prodi ataupun jurnal yang bersangkutan, kalau banyak kolaborasinya itu lebih baik. Oke. Kita lanjut.
Saya akan tampilkan beberapa slide tentang kemiskinan. Nah, ini bagus kalau ada slide-nya ini. Ini sudah saat-saat yang lalu ini saya buat ini. Coba, masih ada. Masih ada jika pakai ini. Oke, yang pertama tentu kalau ditanya miskin, orang miskin. Siapa itu orang miskin? Jadi nanti harus diawali dengan definisi. Oke? Nah, definisi. Dan dari definisi itu ada indikator orang miskin itu apa. Oke. Secara umum. Iya. Ah, bagaimana kalau Al-Quran? Coba kita lihat. Secara umum, indikator atau ontologi dari orang miskin itu diantaranya adalah miskin itu mau makan atau mau dikasih makan. Saya jumpai ada 9 kali terulang, apa ini salah ya? Apa ini? Coba, terulang, terulang. Ada kurang lebih 9 kali terulang dalam Al-Quran itu kata-kata miskin yang berdekatan dengan kata-kata to'am. Ya, apakah to'am atau it'am, yut'imun, ya, itu 9 kali. Ya, 9 kali. Coba lihat, ya, coba lihat. Ya, oke. Coba lihat. Al-miskin. Berarti kurang lebih, ya, kalau al-miskin itu dengan al-masakin digabung, ya tadi kalau tadi 25 itu mungkin ada kata-kata masakin dan rukun sebagainya, berarti kalau ini sekitar 21 saja, itu kurang lebih 45%. Miskin itu selalu beriringan dengan kata-kata to'am atau makanan. Kalau orang dikatakan miskin, apa indikatornya? Apa indikatornya miskin? Nah, salah satunya ini. Ini yang paling utama. Butuh makanan. Kalau dalam sebuah keluarga sudah mengatakan, apa nih sebentar kasih yang dimakan ini? Nah, misalkan itu. Apa nih kasih yang sebentar dimakan ini? Ya kan? Apalagi lebih parah. Masya Allah, sudah 3 hari ini kita belum makan. Kalau kamu minum gampang, Ji. Minum gampang, Ji. Biar minum yang sudah dimasak atau tidak dimasak, minum gampang, Ji. Ya? Oke. Makanya ada orang bertahan, tidak makan itu, minum-minum terus. Ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini saya minta nanti Anda pahami, bisa juga nanti bagian dari revisi. Miskin ini indikator utamanya adalah makanan. Indikator utamanya adalah makanan. Mampu tidak dia beli makanan? Nah, kemudian di sini adik-adik mahasiswaku semua, kalau Anda masih makan Indomie dan telur, itu belum miskin. Belum miskin. Ya, nasi dengan garam, itu belum miskin. Kalau tidak ada makanan, miskin tojen itu. Lihat di kulkas, lihat persediaan beras, nggak apa lagi, lihat apa-apa. Ya, bahkan tidak ada yang bisa dijual untuk beli makanan. Ya, saking miskinnya, habis makanannya jual HP. Sudah itu tidak ada mie lagi, habis lagi. Dia jual HP-nya 1 juta, 2 juta, tidak ada yang melakukan, tidak ada yang barang-barang dia dijual. Iya kan, jual lagi bajunya cakar, tinggal 10.000, 20.000 dan seterusnya. Nah, itu miskin tojeng itu. Itu miskin tojeng. Apakah dia ojol kasihan, tukang beca, payabo, tukang sampah, iya kan, pemulung, ya sudah tidak ada makanan di stoknya. Itu adalah miskin tojeng. Ya, nah, di sini itu jadi miskin itu makanan. Kenapa? Betul, miskin itu betul. Lihat nanti di Makoyis, di Sanul Arab, dari kata sakana, diam, tenang. Coba lihat, pisau. Pisau itu dikatakan sikin, dari sekar kata dengan sakina, tenang. Kenapa sikin dikatakan tenang? Coba lihat kemarin, orang kurban. Itu kerbau, sapi, kambing, bergerak-bergerak, tapi pas dipotong dengan sikin, pisau, tenang nih itu, jadi daging nih, tenang nih. Tenang nih, saking tenang itu. Dan digunakan alat sikin untuk kasih makan orang miskin, untuk kasih makan orang lain. Itu. Ya, jadi ingat, indikator kemiskinan itu adalah, makanya fadilahnya adalah
Tidak ada sedekah, infak, atau kebaikan yang paling mulia yang langsung tembus di aras, langsung amalnya diterima kecuali kasih makan orang, kasih minum orang. Ya, saya ulang, itu nih pahala yang paling bagus dan paling cepat diterima, kasih makan orang, kasih traktir orang. Cuma etikanya adalah kalau kita makan, doanya satu. Kalau kita dikasih makanan, doanya dua. Kalau kita dikasih, kalau makan sendiri, ya doanya buat satu kan, Bismillah, Allahumma barik lana, sudah cukup. Oke, tambah salawat, tambah apa, sudah cukup. Doa diri sendiri cukup. Tapi kalau kita dikasih makan, ya seselauhul ini traktir, ya syarif, jauh-jauh dari Palu ke Siang, ya kan? Nah, datang di Makassar nanti, ya, 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 ingat kita tahu, traktir ke syarif, tidak ada dengar ke syarif, tidak mau jadi traktir. Berarti dia mau traktir ini, sibuk ke cerita. Cerita mesti, itu. Ya. Kenapa Sarip? Kenapa Sarip? Apa tadi cerita Sarip? Sih bisa Sarip ini banyak-banyak nunya. Jadi orang besar ini di Palu ini. Kenapa Sarip? Ada yang bisa Tidak, dibantu? tidak. Oh iya, iya lanjut nih. Ya, dan seterusnya. Kalau kita di it'am dikasih makan. Nah, oke, maka doanya dua. Sebelum kita doa makan, doakan dulu orang yang bersangkutan. Ulahu yang terakhir kini. Doakan dulu. Semoga cepat apa. Semoga cepat ya apa. Semoga semakin apa. Itu. Kan kita belajar surah At-Taubah ayat 60 itu. Surah At-Taubah itu. Khudh min amwalihim. Ya kan? Di tengah-tengah ayat dikatakan. Wasalli alaihim. Doakan. Doakan itu. Doakan. Ya. Dan seterusnya. Itu dulu. Jadi ini secara umum. Jadi ada kata-kata miskin, ada klasifikasi miskin dalam Al-Quran itu dua kali kurang lebih ditulis dalam Al-Quran dan beberapa ayat yang lain juga ada yang indikator mengarah ke sana. Secara umum itu ada as-sa'il wal mahrum. As-sa'il itu ada orang miskin, as-sa'il tapi minta. Rukudum, belum buka makan. Ya kan minta kisahil, sa'ala yas'alu kan minta, bertanya minta kikudum. Adakah? Nah, bertanya. Tapi ada juga al-mahrum, haram, dia haramkan dirinya karena dia orang mulia. Gengsi, berwibawa, ada muruahnya. Saya biar miskin-miskin, tapi tidak mau dilihat orang miskin sama orang lain. Ada di Tuhanku. Maka orang begini juga kita kasih. Jadi banyak orang minta inilah tugasnya lembaga-lembaga tentang harta. Inilah tugasnya pengurus masjid juga, amil kalau nanti bulan Ramadan. Ya, cari itu. Ada orang miskin, mengaku miskin. Ada juga misalkan miskin, tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku. Ada juga orang kaya yang mengaku miskin. Itu lebih parah itu. Sudah kaya mengaku miskin. Ya, ada juga memang dia miskin kasihan. Kita lihat rumahnya, apanya, pekerjaannya ditahu dan seterusnya. Tapi mahrum, tidak mau minta. Tidak mau minta. Harusnya ini lebih banyak dong. Karena tidak mau minta. Bahkan dia menjaga agamanya, muruahnya. Dan ini untuk kita semua ini pahami bahwa dulu pada masa Rasul yang mahrum itu banyak. Sekarang sedikit mami yang mahrum. Miskin yang al-mahrum sedikit mami. Makanya dulu kenapa dikatakan orang miskin itu makbul doanya. Makbul doanya karena banyak yang mahrum. Jadi miskinnya dia jaga muruahnya, jaga agamanya, jaga juga sholatnya, jaga ibadahnya. Banyak orang miskin tidak muruah, minta-minta. Ada juga mungkin alhamdulillah kalau sholat, kalau tidak, bagaimana makbul doa? Itu kalau tidak sholat juga, tidak puasa ini juga. Coba lihat, kita kan miskin, puasa salah satunya adalah merasakan. Kita bersedekah merasakan bagaimana kepedihan orang lain. Nah, kalau orang miskin tersebut, misalkan kita rasa puasa kemarin, merasakan bagaimana kepedihan. Kan puasa kan tidak makan. Indikator miskin salah satunya adalah, yang paling utama adalah tidak makan. Nah, kalau orang miskin baru tidak puasa bagaimana? Bagaimana? Mana makbul doanya. Sudah miskin, tidak puasa, tidak sholat, hiduplah dia. Ini bilang tadi bebannya basnas ini kalau begini. Oh didoakan kan? Iya kan? Negara ini butuh doa-doa dari orang miskin, tapi miskinnya yang apa? Yang mahrum, jaga sholatnya, jaga apanya, jaga ibadahnya. Tapi kalau miskinnya dikasih tadi untuk beli apa? Beli kota, beli apa? Token game, iya kan? Beli apa untuk ini? Ya. Saya pernah diceritakan oleh seseorang, salah satu pekerjaan yang miskin itu kasihan kan namanya buruh, buruh di pelabuhan, buruh di pelabuhan. Ya,
Bahaya kan kalau orang namanya buruh, buruh pelabuhan, buruh bahan bangunan atau berupa yang angka-angka kosong, ya kan, belum lagi ganti yang apa itu terbatas, terbatas. Tapi saya mengenal ada seseorang, ya sudah kasihan uangnya pas-pasan, apanya pekerjaannya dan seterusnya. Bayangkan uang pas-pasan itu, kita tahu di pelabuhan dekat dengan apa? Nah, Tahul, kalau di pelabuhan dekat dengan apa? Kalau ada situ lokalisasi di situ di pelabuhan, dekat dengan apa itu? Karaoke. Karaoke stage. Karaoke. Kalau karaoke enggak apa-apa. Kalau sekedar karaoke enggak apa-apa. Jadi kalau karaoke baru ada mie ehem-ehem di sampingnya, iya kan? Iya kan? Ada mie botol, ada mie yang seksi-seksi. Apalagi kalau main mie juga, nauzubillah. Itu begitu. Ada oknum. Enggak pindah semua, ada oknum. Bayangkan. Sudah makannya kodong untuk anaknya apa? Lari ke situ, lari ke situ. Iya kan? Oke lah kalau orang kaya kok apa dan seterusnya melakukan begitu, oke itu dosa betul. Banyak warna, oke. Tapi itu dosa baru sedikit warna pas-pasang begitu lagi menyumbang. Iya kan? Atau berapa tarifnya itu nanti Sarif kamu mungkin lebih tahu tarifnya atau apanya ya, atau Erul mungkin tahu tarifnya itu. Nah, dan seterusnya. Oke lanjut. Nah itu. Coba kita lihat. Kalau begitu terhadap orang miskin apa sikap kita? Ini banyak ini, banyak sekali sikap kita ini. Lebih daripada 10. Yang pertama ihsan. Ihsan. Di situ surah Al-Baqarah 83 Nisa juga ada. Ini tambahan ini untuk Anda semua dan revisi juga. Hmm. Ada kan ayatnya wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masa wal yatama wal masa. Jadi ihsan, jadi betul ihsan yang pertama adalah kepada orang tua. Wal yatama. Tapi ingat ihsan juga wal masakin. Ada wanya wow berarti ma'tuf. Ma'tuf berarti kembali. Berarti kita ihsan kepada mereka miskin. Wa atal mal, wa atal mal, wa atu banyak dalam Al-Quran redaksinya. Di antaranya surah Al-Baqarah ini 177 gitu. Infak, yunfikun, warzukuhum memberikan mereka rezeki. Bukan hanya dalam bentuk materi. Namanya orang miskin kasihan juga butuh perhatian, butuh kelembutan, ya kan? Wakulu husna. Ya kan? Ada kata-kata Kaulan husnan itu apa? Ada juga kaulan ma'rufa. Kepada mereka orang miskin itu harus kaulan ma'rufa. Jangan bilang, nih ambil menu. Sambil bicara kotor, tai-tai ambil menu. Kau dasar beban bangsa sampai masyarakat, ambil menu. Kau senang kasih orang tapi nu bully. Tidak. Sita orang kaulul hus. Nanti ini harus dibahas ini. Apa bedanya? Kaulul husna, kaulul ma'ruf. Belum lagi. Nanti ada lagi kaul-kaul yang lain itu banyak ya. Sadidan, karima, nanti. Tapi itu khusus tentang miskin. Kaul yang kita adalah kaulan ma'ruf. Kaulan dan hus yang baik. Nah bagaimana itu nanti lihat tafsir-tafsirnya semua. Kemudian kita kasih makan. Baik makanannya itu bisa dalam bentuk sedekah umum. Bisa juga dalam bentuk kafarah. Kafarah. Apakah kafarah sumpah, kafarah apa? Di sini banyak kafarah surah Al-Maidah 89, 95 dan lain-lain sebagainya. Kemudian diberikan anfal. Lauhul apa itu anfal? Anfal. Dia diberikan wa khumusuhu itu walir rusuli. Di situ ada kata wal masakin. Ada yang tahu anfal apa itu anfal? Diberikan anfal. Jadi anfal juga itu bukan hanya anfal itu yang apa cuma pemerintah atau pejabat. Ya anfal. Apa itu anfal? Surah Al-Anfal ayat 41. Apa itu? Ayo. Apa itu anfal? Anfal atau harta rampasan perang. Dikasih itu. Sedekah dan zakat dikasih tentunya. Fa'i juga itu dikasih mereka. Fa'i. Tahu di Fa'i? Fa'i juga itu harta rampasan perang, tapi bedanya itu kalau anfal itu berperangi orang. Kalau Fa'i misalkan mau diserang, tapi itu yang mau diserang langsung bendera putih, langsung menyerah. Dapat pakai harta rampasan, begitu. Itu namanya Fa'i, ya. Itu namanya Fa'i. Dan seterusnya masih banyak. Ya, masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan kepada mereka semua supaya termasuk beberapa ayat itu diberikan fidyah.
Fidyah itu adalah diantaranya adalah ta'am, memberikan makan kepada miskin. Fidyah juga dalam bentuknya. Jadi banyak banyak bentuk memberikan makan kepada mereka. Ada dalam bentuk infak, ada bentuk kafarat, ada bentuk sedekah, bentuk zakat, bentuk faid, bentuk harta rampasan. Yang penting diberikan itu, diberikan fidyah makanan. Tapi yang paling intinya itu surah Al-Maun dan surah Al-Haqqa ayat 34 kalau tidak salah itu wala yahuddu, ya. Kalaupun kita tidak bisa kasih makan mereka, jangan halang-halangi orang untuk wala yahuddu, ya kan, ala ta'amil miskin. Banyak dalam Al-Quran ya, atau al-ma'un, ya, menghalangi atau mencegah orang yang berhak yang dapat itu baru dikasih. Nah, itu tidak boleh itu. Ya kan? Ya, minimal kita motivasi orang ini, motivasi orang untuk bersedekah. Oke? Kalau tidak, jangan halang-halangi orang. Harusnya konon jatahnya itu yang tinggal di kolom jembatan, tetapi kita ambil itu haknya. Ya, jangan mau kasih gitu, anu gitu, tidak anu ji. Jadi saya mau itu tidak boleh juga begitu. Sini nanti ada sistemnya bagaimana untuk ini. Jadi ini penting ini materi ini bukan hanya lembaga-lembaga harta, lembaga-lembaga pengelola harta yang pelajari. Anda juga sebagai kaum muda harus pelajari ini, ya, pelajari ini. Dan ilmu ini mahal karena ini adalah ilmu Al-Quran. Tidak ada di Google, tidak ada di Google. Kalau Anda kasih jadi makalah ini bisa menjadi 3-4 makalah yang saya sampaikan hari ini tentang bagaimana pengelolaan harta-harta atau kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, orang-orang miskin di dalam Al-Quranul Karim, ya, Masya Allah dan seterusnya. Sebelum saya lebih lanjut, ada yang ingin bertanya dulu atau ada yang ingin menyampaikan sebelum kita juga beralih ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang cukup banyak itu. Ada pemakalah kah atau penanya kah atau apa? Silakan, tafadhol. Berarti tadi yang ayat Al-Maun itu Ustaz, bertolak belakang sama fatwa MUI ya Ustaz? Apa itu fatwa MUI? Yang larangan memberikan kepada pengemis begitu Ustaz. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Jangan dulu. Wayamnaunal maun, ya, melarang, ya. Wayamnaunal maun, ya, yang orang miskin. Lihat dulu. Itu yang Pak Yabo peminta-minta apakah 100% orang miskin? Jawab dulu itu. Apakah mereka 100% orang miskin? Jawab dulu. Belum tentu. Berarti ada yang bukan miskin. Dan saya menjumpai, jangankan di Makassar, apalagi di Jakarta, ya kan, punya rumah yang mewah. Jangan jauh-jauh di harta. Anak-anak jalanan, itu lebih canggih HP-nya daripada saya. Saya lagi HP 4 tahun, 5 tahun, kapan tidak ganti HP? Iya kan? Ini terus juga saya pakai. Apa ini? Oppo berapa ini? Oppo 5 kapan ini? Ini ya Oppo 5. Aku pakai. Oppo 5. Sekarang Oppo berapa nih? 13 nih kapan? Berapa nih? 11 nih, 12, 13 nih. Oppo Reno 5 saya kepakai ini. Ini Oppo Reno 13 nih. Dia banyak nih, berarti 6 tahun kapan? Kan setiap tahun itu biasa bertambah-tambah. Hei, bayangkan. Lebih canggih. Anak-anaknya itu, anak-anak. Wih, banyak itu payah-payah dimilih atau peminta-minta dilihat. Masya Allah. Ya kan? Betul, mungkin ada yang, ya kan? Ada yang begini. Oke, ada, betul. Ya. Tetapi ada juga yang, makanya lihat itu lahul. Ini Al-Maun apa asbabun nuzulnya? Ya kan? Makkiyah Madaniyahnya bagaimana? Apa kisahnya ini? Oke, bagaimana itu orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan munafik, wa yamnaunal maun. Dan bagaimana miskinnya ketika itu pada masa, jadi kalau sahabat-sahabat yang miskin, ya miskin tojengi, miskin betul. Ya kan? Sudah miskin betul, mahrum lagi, tidak mau minta-minta, malu dong. Ya kan? Anda tahu salah satu sahabat yang mahrum itu, ya, namanya Ali bin Abi Thalib. Anda kenal 10 sahabat yang kaya? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 9 diantaranya, semuanya itu yang 9 orang kaya.
pedagang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, ya, ya. Ammar bin Yasir sudah lumayan lah kalau Ammar bin Yasir mantan budak, ya. Tapi Ali, masya Allah, bagaimana Ali? Bagaimana Ali? Saking butuhnya Ali, istrinya Fatimah, ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, ya, Ali minta zakat kepada Abu Bakar Khalifah. Kasih sekali zakat-zakat ini, saya kan butuh ini, saya juga berhak ini. Kita ini miskin maki ini. Kalaupun tidak fakir miskin sekali ini, bagaimana berapa hari maki tidak makan ini? Apa kata Abu Bakar? Ingat ya Fatimah, Anda adalah keturunan Rasul, zuriat Rasul. Haram zakat keturunan Rasul. Teringat. Wah, ini baik. Jadi kalau ada sini syarif-syarif yang mengaku keturunan-keturunan Rasul Herul, ya, di Pangkep, di Makassar, di mana, ada juga itu di daerah lain itu Cikuang atau apa, ada yang mengaku syarifah-syarifah, sayyid-sayyid. Ingat, oke. Rumus utama cucu Rasul yang mengaku ada darahnya Rasul di dalam tubuhnya tidak mau menerima zakat sedekah. Habib-habib bagaimana? Di Palu. Di Palu itu Ali Drus. Ya, ya Syarif. Ali Drus, apalagi yang Ma'arif ya, apalagi? Apa pesantren yang terkenal itu? Ma'arif apakah? Al Khairat, Ustaz. Al Khairat, itu kan Ali Drus itu banyak Arab di situ kan? Tidak mau zakat. Cuma Nabi ketika dikasih zakat atau sedekah, dia singgah di tangannya. Jadi bukan diambil, singgah. Berarti seperti amil. Tidak dikasih masuk di rumah. Dibagi-bagikan. Kalau ada Habib, Sayyid, Syarifah yang begini, As-Sagaf, Al-Idrus, apalagi Al-Aidid, Al-apalah, Al-apa ya kan? Melakukan ini, itu nih keturunan asli yang murni. Ya, mengikuti sunnah Rasul. Ada itu kisahnya itu bagaimana Rasul mengharamkan dirinya dan segenap keluarganya untuk makan zakat dan sedekah. Ya, Anda juga ini, Anda bisa menjadi keturunan Rasul secara spiritual atau secara keilmuan. Kalau mereka sayyid-sayyid itu keturunan Rasul secara biologi. Anda boleh seperti keturunan Rasul yang meneruskan spiritual dan akademik kerasulan keilmuan Rasul. Makanya ulama-ulama kita Pandritata, termasuk dulu Lauhul, Pakai Mustamin, di Campalagian juga, Guruta-Guruta di Androng Guruta di Campalagian. Ya, siapa di sini orang Mandar di sini? Siapa orang Mandar? Ada orang Mandar di sini. Polman Majeni apa? Siapa? Yang mana itu? Yang mana? Reski Pratama. Reski biasa mengaji di Campalagian. Di baca-baca kitab biasa. Ya. Bisa kasih Androng Guru tak di situ, Androng Guru di situ zakat. Kira-kira menerima zakat sampai sekarang. Dulu tidak. Enggak, Pak Dokter. Tidak kan? Tidak. Lanjut nih perjalananmu. Reski, hati-hati di jalan. Iya, Pak Dokter. Minta maaf, matikan kamera. Lanjut. Iya, oke. Saya juga sebenarnya ada kegiatan ini hari, tapi saya nanti mau berangkat pada duhur gitu, supaya konsentrasi kuliah. Tapi oke lah, setiap orang beda pertimbangannya. Oke, lanjut. Begitu, tidak mau menerima zakat. Ya, saya tantang Anda semua. Kalau kalau Anda juga mau mengikuti, silahkan. Kalau tidak, karena bilang guru tak mustaming itu lahul, paling-paling seperti ya, Anda dapat amplop, Anda dapat imam atau ceramah dapat amplop, paling-paling itu belikan bensin saja. Ya, kalau misalkan pas-pas ki uang Anda ada lebihnya sedikit, uang bensinmu. Jangan kasih beli makanan. Kalau sekarang paling-paling kota lah, bolehlah kota misalkan ya. Yang penting jangan beli kota Makassar, bahaya itu kalau kota Makassar dibeli. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Jadi dia itu konteksnya ya. Saya mau tantang dulu diskusi teman-teman ini. Sekarang ada program pemerintah adalah makan siang gratis. Ya kan? Saya mau tantang. Bagaimana Ferry? Ini Ferry ini KM ini Ferry ini tidak kaleng-kaleng ini Ferry ini. Ya.
apalagi suka bicara tentang hukum. Ada program. Jadi di Jawa itu sudah mulai berlaku 1 tahap, 2 tahap. Di Indonesia, di Makassar juga sudah dibuka itu juga. Ada Badan Gizi Nasional, ada gedung-gedung untuk tempat makan nanti. Bagaimana itu? Nah, bagaimana itu? Makan siang gratis. Bagaimana? Bagaimana, Ferry? Ya, Pro kontra, Ustaz. makan siang. Iya, menurut menurut Saya Anda bagaimana? Ya, silakan. akan mendukung programnya untuk dijalankan. Karena yang saya tangkap ini kebijakan untuk memenuhi gizi anak bangsa. Karena memang kita ini kalau mau dibandingkan dengan orang-orang luar, ya mungkin kecil Ki. Jadi gizinya Kecil itu. pendek, kecil pendek lagi, begitu. Hidungnya juga, hidung kecil juga. Jadi seperti Arab, hidungnya kan besar juga. Ya. Ya, lanjut. Jangan curhat ya, Tapi, jangan curhat terus. Ya. tetapi ini lagi yang menjadi perbincangan, bilang apakah nanti ini tidak disalahgunakan di anggarannya, karena kita tahu di desa-desa itu kalau masuk uang biasanya tidak tidak apa itu, tidak ti- tidak menjurus lah, tidak apa deh, tidak semestinya yang dikasih disalahgunakan. Nah, kalau tidak diawasi anggaran, ya mungkin bahaya nanti ini disalahgunakan anggarannya, karena ini termasuk anggaran yang banyak banyak dipakai untuk negara. Programnya bagus, tetapi kalau tidak di apa diawasi dengan ketat, ya mungkin lebih banyak mudaratnya, Kak. Karena biasa ada juga yang berita sekarang, di berita yang pernah saya lihat, makanannya itu tidak sesuai dengan dengan yang dipaparkan dulu waktu kampanye. Misalnya ada susunya, ada dagingnya, yang datang malahan seadanya, nasi kotak. Ya, programnya bagus. Kalau saya stres, programnya bagus, tetapi kalau harus dipertimbangkan dengan matang lagi. Mungkin begitu, Ustaz. Kalau Ustaz Ayub bagaimana? Angket. Mana Ustaz Ayub? Ustaz Ayub, dari tadi saya tidak lihat ini. Mau kasih sehat ini Ustaz Ayub. Keti. Belum tuh, masih sibuk mungkin. Bagaimana yang lain? Ustaz Fajar, Ustaz Hamzah, Muayyad, Sarif. Bagaimana? 50-50 saya, Ustaz. Pro kontra. Oh, Lauhul 50-50. Kenapa 50-50-nya Lauhul? Kalau pro-nya mungkin, Ustaz, bisa saya bilang kan, ini kan programnya pemerintah baik, Ustaz. Tapi mesti disalurkan dengan yang baik. Jadi Ya, terus? Betul. Terus? yang banyak orang Jadi, membutuhkan gizi yang lebih baik, Ustaz. Begitu, Ustaz. Jadi harus tepat sasarannya. ya, oke. Betul, sesatu sisi sebenarnya masyarakat Indonesia sepakat ini hal yang baik. Ya, tinggal teknis, pengawasan, aplikasinya, konsistensinya, pihak-pihak ketiga yang dilibatkan, karena ini kan proyek juga. Salah satu pihak ketiga itu tidak harus orang-orang besar. Kalau tidak salah itu syaratnya itu di rekeningnya ada minimal 750 juta. Nah, kalau dosen UIN tidak ada begitu kalau dosen. Iya kan?
Kalau pejabat-pejabat, kontraktor atau apa, pedagang besar bisa itu pegang itu karena ada jaminan harta ya pengelolaan. Jadi tidak kasih bawa kabur, ada SOP-nya dan sebagainya. Memang saya dengar kemarin di tahap pertama kemarin relatif gagal di Jawa kemarin. Tahap kedua sudah ada perbaikan-perbaikan 50 sampai 70%. Nah, tahap ketiga ada lagi nih anunya dilihat bagaimana tahap ketiganya sampai tahap sempurna pentahapannya. Semoga semakin baik ya, semakin baik karena di satu sisi dibuka juga ruang-ruang kerja. Jadi saya tidak sependapat kalau ada mengatakan anaknya dikasih makan, bapaknya pengangguran PHK. Tunggu dulu. Iya kan? Anaknya dikasih makan katanya, tapi bapaknya PHK, pengangguran. Sama dengan Justus. Iya kan? Yang benar itu dikasih makan bapaknya atau yang pengangguran itu atau yang tidak bekerja atau belum baik kerjanya kan dibuka lagi pertama ada gedung-gedung yang dibuat tukang security. Security. Kalau di Makassar itu dekat rumahnya orang tua saya itu di Hertasning situ, dekat Tidung Mariolo itu ada sudah dibangun di situ. Ya sudah beli mobil box. Nah, berarti mobil box. Ada sopirnya, ada karnetnya, ada juga security. Padahal belum buka itu gedung, ada security-nya, sudah dibangun security. Dan saya dengar mencari juga yang istilahnya apa kalau biasa yang antar-antar makanan itu kalau di ya juru sajinya Ojol. itu ojol. Oh iya, ojol bukan yang juru sajinya ya. Juru sajinya itu yang antar-antar piring, ya kan? Dapurnya, tukang masaknya bagus. Sebenarnya bagus karena mencari orang-orang yang sekitar di situ. Orang-orang di sekitar. Ya, ada 20 orang dicari, 10 orang, 20 orang orang dicari orang sekitar itu, mama-mama apa yang tidak ada pengangguran daripada magosip, dicari di situ, dikerja, dikasih penghasilan. Baru buahnya juga jangan memakai buah-buah ekspor, buah-buah impor. Misalkan di Makassar kita banyak pisang, ya pisang. Kalau di Malang ya, banyak stroberi, banyak apel, apel, ya kan? Jangan impor-impor apa yang lokal saja supaya pedagang-pedagang, 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 belum lagi lelong-lelong, dibeli makanan di leong, ke apakah dikelola dengan koperasi, berarti ada lagi di situ tenaga kerja di situ, lelongnya juga kerja, ada lagi di bawah koperasinya atau ada pihak ketiganya, dan seterusnya. Harusnya bisa baik. Harusnya kasih makan bapaknya juga dan kasih makan juga anaknya. Harusnya. Tugas kita adalah mengawasi, mendoakan apa dan seterusnya. Ya, Irham ini kecil, tidak melihat Indonesia. Beda dengan mungkin menteri atau presiden yang sudah ruang lingkupnya nasional. Kita ini cuma yang saya lihat ini paling-paling sama tadi kuliah saya. Ya kan? Makassar gua di kuliah setiap hari. Tapi orang-orang di luar yang berwawasan luas, sudah ke luar negeri, sudah ke apa, melihat Indonesia secara umum, ada pasti pertimbangannya. Ada staf ahli apa. Kita harus dulu mengawali semua kebijakan dengan berbaik sangka. Sambil memberikan saran, pengawasan, masukan, doa, kepada mereka. Ya, kalau bukan masyarakat yang mendukung pemerintahnya, masa orang lain? Ya kan? Masa orang lain yang mendukung pemerintah kita. Nah, walhasil kita ini orang agama, ya. Apa orang agama? Seperti ini. Kita belajar tentang masukan agamanya, ayatnya apa, ya kan? Dan seterusnya. Jadi begitu. Kemudian cara menanggapi larangan tadi itu kepada minta-minta itu tadi asailnya itu fatwa MUI-nya itu saya rasa sudah dibahas itu mustahil itu MUI tidak mengetahui surah Al-Maun ini mustahil ulama itu ya baik MUI Makassar MUI Sulsel apalagi MUI nasional mustahil tidak mengetahui surah Al-Maun itu tetapi ada pertimbangan-pertimbangan apa artinya kan terkadang ada namanya fakta ada namanya realita. Ada namanya sesuatu terjadi, tetapi ada namanya penyalahgunaan. Jadi ini kata kuncinya, ada penyalahgunaan profesi. Ya, narkoba itu halal. Buktinya, dokter suka pakai narkoba kepada pasien yang mau dioperasi. Ya, apa namanya kalau bukan narkoba? Ya, itu sejenis narkoba itu.
Ya, oke. Tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan. Betul. Atau semua narkoba tidak boleh. Nasi kondromayao saja enak. Ya, apalagi narkoba begitu beda. Nah bilang orang, ya kan? Ya, boleh. Tapi penyalahgunaannya tidak boleh. Nah, orang miskin boleh-boleh saja. Asail sekedar meminta dalam Al-Quran ada asail. Meminta boleh. Tetapi penyalahgunaan dan ada husul muralatnya. Ada orang risi, ada orang apa, ada orang ini dan sebagainya. Nah, lihat unsur mudarat dan manfaatnya. Ah, itulah namanya fatwa. Itu namanya fatwa. Ya. Nah, itu. Jadi saya rasa ulama itu tidak akan mengeluarkan ijtihadnya untuk merugikan masyarakatnya, tidak akan. Bahkan ulama itu berfatwa atau berijtihad itu berdasarkan kebiasaan masyarakat dan kondisi geografi orang. Imam Syafi'i, kenapa fatwanya itu sedikit-sedikit batal, sedikit-sedikit berwudu? Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Ada sungai Tigris dan Efrat, banyak airnya. Imam Malik tinggal daerah Hijaz, Mekah, Madinah. Nah, tidak ada sungai di situ. Ya kan? Apalagi di Madinah tidak ada air Zamzam seperti sekarang. Maka apa fatwa Imam Malik? Batal wudhu ya bukan sedikit-sedikit berwudhu, sengaja tidak sengaja tidak. Nanti batal wudhunya, nanti berhubungan badan. Itu kalau Imam Malik. Berarti jarang orang berwudhu. Iya kan? Nah, tapi ada lagi saya dapat satu fatwa, aula mastumun nisa. Fatwa ulama kita mengatakan ini. Nah, semoga saya sudah sampaikan ini atau mungkin belum. Ya coba. Nah, pria dewasa batal wudhunya bersentuhan dengan laki-laki remaja. Sudah saya sampaikan ini, sudah saya ajar ini ya Reski. Belum? Kata di semester lalu saya sudah sampaikan, sudah. Bayangkan. Pria dewasa batal wudhunya bersentuhan dengan laki-laki remaja. Al-Muayyad. Pernah saya sampaikan ini? Belum? Kalau belum, oke. 3 menit sebelum kita lanjut. Ada fatwa begini, Belum, ini tidak salah. Tidak salah. Iya, belum. Oke, tidak salah. Dan ini juga tidak sesat. Oke, di Makassar, di Indonesia tidak cocok. Tapi di negara mereka, cocok. Daerah mereka cocok. Contoh, ini berlaku di kota, dekat kota Sodom. Nah, makanya ada kan namanya peristiwa Sodomi. Ya, ada umatnya Nabi Lut. Nah, mengerti nih, bagaimana kalau umatnya Nabi Lut? Mengerti kan? LGBT. Ya kan? Nah, daerah yang LGBT-nya banyak, homonya banyak, cocok ini fatwa. Pria dewasa batal wudhunya bersentuhan dengan laki-laki remaja. Cocok. Makanya ulamanya bilang begitu. Baru lihat laki remaja. Iya. Dan ini saya sudah buktikan. Baik persaksian dari orang-orang yang baru-baru pulang haji atau umroh. Dan saya juga ketika haji umroh, sahabat teman kamar saya langsung curhat. Dek, tadi di bawah ada orang Arab. Nah pegang-pegang anuku, acuk-acukku, nah pegang-pegang. Saya deh, dan mukanya muka ada kan orang muka-muka tidak sengaja main-main ini tidak muka-muka bernafsu mentong kapan? Wih, saya langsung lihat, oh iya deng, sorry, kita tidak pelihara kumis dan jenggot. Di sini kalau tidak ada jenggot dengan kumis, seperti mulisnya mukanya Rizky ini dengan lauhul, dianggap cewek kok. Apalagi putih-putih, dia anggap cewek, makanya wajar itu betul. Ceweknya orang Arab, wanitanya orang Arab, perempuannya orang Arab, memang cocok kalau tutup pakai cadar begini, memang cocok pakai cadar. Orang Indonesia kalau perlu di sana pakai cadar juga, supaya itu orang Arab tidak terlalu tegangi kan, bilang kecantikan atau apa. Jangankan cantik atau jelek, laki-laki saja nggak cantik. Bayangkan, saking bagaimananya itu, ya. Tapi ini oknum, oknum tidak semua. Makanya, jangankan cewek atau perempuan, mama-mama, saya lagi suka pakai cadar begini. Kalau di sana, pakai apa? Walaupun saya punya jenggot dengan kumis, ku pelihara mentongi. Kalau jenggot masih panjang mentongi, tidak mau kecukur ki. Ya kan, dia kalau sini biasa tak berapa hari baru cukur. Dia tidak sengaja mentong. Karena saya tahu itu peristiwanya. Saya tahu karakternya orang Arab. Nah, makanya saya suka begini. Tapi saya surban saya kasih begini. Karena memang juga daerah panas di sana. Iya kan? Anda tahu, di atas panas, padang pasir panas, anginnya juga di sana panas. Beda kalau kita di sini angin mamiri, angin sepoi-sepoi, enak anginnya.
Ya kan, siang-siang kita buka saja pintu, ada anginnya, enak di sana. Anginnya panas juga. Di mana Ki mau leceng kalau begitu? Di mana mau menghindar? Ya kan, panas semua. Dan ingat, kenapa di sana panas? Peristiwa Al-Fil. Ya, ya. Ada peristiwa Ababil, hijaratan min sijil, itu sijil. Coba turun dari atas ke bawah ya. Ya, Abraham ya. Abraham. Oke, tahu peristiwanya kan? Pertanyaannya, di mana sekarang itu? Ya, sijil. Hijaratan min sijil. Di mana itu sekarang batunya? Batu yang dilempari oleh Abraham kepada Abraham itu. Nah, di mana? Ingat, karena ada di bumi, ingat teori gravitasi. Dari atas turun ke bawah. Nah, para pakar melacak ternyata berada di bawah kota Mekah. Ya, di Makassar saja ujung bumi kan ada namanya larva. Ya, sudah. Api kan ujung bumi kan inti bumi kan api. Nah, ditambah lagi Mekah bagaimana panasnya? Bagaimana panasnya? Ada itu batu dari neraka itu yang hijaratannya sijil itu. Ah, panas memang. Untung diimbangi dengan apa? Dengan berkahnya Mekah dan diimbangi dengan air zam-zam yang tidak habis-habis. Diimbangi dengan itu. Kalau tidak, masya Allah, iya kan? Ah, bagaimana itu? Jadi memang panas di sana. Kalau musim panas, panas banget. Bukan lagi panas, panas banget. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ah, sudah deh. Oh, astagfirullah. Sudah lewat 1 menit. Ah, oke lah. Nantilah kita revisi, perbaikan dan tambahan-tambahan wawasan. Kalaupun ada yang belum saya bahas, saya minta Anda anulah perbaiki dan seterusnya ya. Nah, saya rasa secara umum Basnas sudah baik, ada lagi oknum ya apa dan wajar kalau ada kritikan ya, kritikan dan seterusnya. Oke, itulah dengan kritikan kita tidak boleh terlalu dengar juga netizen ya. Nah, harus juga kita berbenah. Jadi jangan langsung pesimis, tetap juga berbenah. Tapi jangan juga dicueki. Ya, jangan juga dicueki. Harus dua-duanya, harus seimbang antara satu dengan lain. Terima kasih kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan tafsir tematik episode-episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham.